Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Lutfiana dengan NIM 202305010274. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari kelompok 7 sampai 12 mengenai pembiayaan dalam perbankan syariah. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami mengenai materi yang telah dipelajari. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kelompok 7 tentang penyaluran dana bermasalah. Nah, penyaluran dana bermasalah adalah kondisi ketika nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Nah, penyebabnya itu bisa berasal dari faktor internal seperti pengelolaan usaha yang kurang baik atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang sedang menurun. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, bank melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah pendekatan persuasif, yaitu berkomunikasi dengan nasabah yang mengetahui penyebab masalah dan mencari solusi bersama. Nah, kedua, melakukan monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabah melalui laporan keuangan dan kunjungan langsung. Nah, ketiga, memberikan surat peringatan secara bertahap apabila kewajiban belum dipenuhi. Nah, setelah itu bank juga melakukan analisis ulang terhadap kemampuan pembayaran nasabah yang agar dapat menentukan langkah penyelesaian yang paling tepat. Nah, jadi intinya itu penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak langsung dilakukan dengan tindakan hukum, tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan penyelesaian secara bertahap. Nah, selanjutnya itu kelompok 8 membahas analisis kelayakan pembiayaan pada bank syariah. Nah, sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank harus memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar layak sehingga resiko kerugian bisa diminimalkan. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah prinsip 5C. Yang pertama itu karakter, yaitu menilai kejujuran dan karakter calon nasabah. Nah, yang kedua itu capacity, yaitu kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan membayar kewajibannya. Nah, yang ketiga itu kapital, yaitu melihat modal yang dimiliki. Nah, yang keempat itu collateral, yaitu jaminan yang diberikan kepada bank. Dan terakhir itu condition of economy, yaitu melihat kondisi ekonomi prospek usaha yang dijalankan. Nah, selain menggunakan prinsip 5C, bank juga membuat memorandum pembiayaan dan menggunakan berbagai perangkat analisis untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, dengan begitu pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Nah, selanjutnya itu kelompok 9 menjelaskan tentang kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Nah, dalam menjalankan pembiayaan, bank syariah harus mengikuti aturan dari OJK, Bank Indonesia, serta ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Nah, bank juga memiliki dokumen yang disebut Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah atau KPBS. Nah, dokumen ini menjadi pedoman dalam proses pemberian pembiayaan agar sesuai dengan prinsip syariah dan mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Nah, selain itu ada pembagian tugas dalam proses pembiayaan. Bagian front office bertugas mencari dan melayani nasabah, middle office melakukan analisis resiko dan kelayakan, sedangkan back office mengurus administrasi dan pencairan dana. Nah, jadi kesimpulannya, pembiayaan di bank syariah bukan hanya memberikan dana kepada nasabah, tetapi juga harus didukung oleh sistem pengelolaan yang baik, analisis yang tepat, dan administrasi yang lengkap. Nah, selanjutnya itu kelompok 10 membahas pembiayaan mudharabah, yaitu mudharabah itu
merupakan kerjasama antara pemilik modal, yaitu bank, dengan pengelola usaha dan nasabah. Nah, dalam akad ini keuntungan dibagi sesuai kesepakatan atau nisbah yang telah dibuat sejak awal. Sedangkan jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Nah, ada dua jenis mudharabah. Yang pertama itu mudharabah mutlakah, yaitu mengelola usaha diberi kebebasan dalam menjalankan usahanya. Yang kedua itu mudharabah muqayyadah, yaitu bank memberikan batasan tertentu, misalnya jenis usaha atau lokasi usaha. Nah, kelebihan sistem ini adalah lebih adil karena menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Namun tantangannya itu adalah bank harus benar-benar memastikan laporan keuangan nasabah jujur dan transparan agar pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan tepat. Nah, selanjutnya itu kelompok 11 membahas pembiayaan murabaha. Nah, murabaha adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Nah, keunggulan murabaha adalah harga jual sudah diketahui sejak awal sehingga ansuran nasabah tetap sampai masa pembiayaan selesai. Nah, hal ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Nah, dalam prakteknya, murabaha banyak digunakan untuk pembelian kendaraan, rumah, peralatan usaha, maupun kebutuhan lainnya. Yang membedakan murabaha dengan kredit konvensional adalah keuntungan bank berasal dari margin jual beli, bukan dari bunga pinjaman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa murabaha merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan karena sederhana, jelas, dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya itu kelompok 12 membahas akad bai as-salam. Nah, akad ini merupakan jual beli di mana pembiayaan dilakukan di awal sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari. Nah, akad ini biasanya digunakan untuk membantu petani, peternak, atau pelaku usaha yang membutuhkan modal sebelum barang diproduksi. Nah, dalam praktiknya, bank membayar terlebih dahulu kepada nasabah, kemudian nasabah menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Nah, supaya akad ini sah, menurut syariah harus memenuhi beberapa syarat seperti spesifikasi barang yang jelas, jumlah dan kualitas barang yang ditentukan sejak awal, harga dibayar penuh saat akad, serta waktu penyerahan barang harus jelas. Jadi bai as-salam menjadi salah satu bentuk pembiayaan syariah yang mampu membantu pelaku usaha memperoleh modal tanpa menggunakan sistem bunga, sekaligus memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Dari semua materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa seluruh pembahasan saling berkaitan dengan proses pembiayaan di bank syariah, mulai dari bagaimana menganalisis kelayakan pembiayaan, menerapkan kebijakan dan akad-akad syariah seperti mudharabah, murabaha, dan bai as-salam, hingga cara penyelesaiannya. Nah, semua itu dilakukan agar kegiatan pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah, meminimalkan risiko, dan tetap memberikan manfaat bagi bank maupun masyarakat. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.